Kembali bersama dengan kami tim JSS. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pertobatan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang percaya kepada Tuhan. Dan saat ini saya dan Kak Mawar, hai Kak Mawar, kita akan membahas tentang pertobatan. Oke, saya akan bertanya kepada Kak Mawar, apa sih itu pertobatan? Nah, di sini makasih Sislia sebelumnya buat kesempatannya. Di sini kita akan membahas sama-sama atau sharing bersama-sama apa sih itu pertobatan gitu. Di sini saya akan menjelaskan ada 2 pertobatan. Yang pertama pertobatan tentang gimana orang awal mula mengenal Tuhan Yesus Kristus. Terus kedua yaitu pertobatan setiap hari yang dilakukan oleh orang Kristen yang sudah terlahir dari kecil. Sudah terlahir Kristen ya? Sudah terlahir Kristen gitu. Nah, sekarang yang pertama saya mau menjelaskan itu tentang pertobatan ya seseorang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, kebetulan saya sendiri juga dulunya tidak mengenal siapa itu Tuhan. Nah, ketika saya percaya dengan Tuhan, pertobatan yang saya alami yaitu saya percaya kepada Yesus dan itu adalah salah satu kasih karunia. Jadi keselamatan. Jadi saya bertobat karena saya mendapatkan keselamatan daripada Yesus Kristus dan itu adalah satu kasih karunia dan atau anugerah daripada Tuhan gitu. Bukan ya. Oh, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan itu adalah anugerah ya, berarti ya? Salah satu kasih karunia daripada jadi, Tuhan. Berarti bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa dong. Jadi apa yang harus kita lakukan saat kita bertobat? Nah, itu dia yang kita akan sharing pada sore hari ini gitu. Bukan berarti saya percaya kepada Yesus, dulunya saya tidak percaya kepada Yesus, sekarang saya sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukan berarti saya tidak melakukan apa-apa dong Sislia gitu. Ya, betul. Jadi saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa sih yang saya lakukan gitu. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17 katakan demikian jugalah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati gitu loh. Ketika saya sudah bertobat dan saya tidak melakukan satu hal yang memang menyertai iman saya, itu hakikatnya akan mati gitu dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya itu semuanya akan sia-sia gitu karena saya tidak melakukan sesuatu gitu. Apa yang harus saya lakukan? Yaitu yang pertobatan kedua itu bertobat, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan pertobatan itu adalah sadar akan dosa yang sebelumnya saya lakukan. Oke sis. Berarti pertobatan di sini ada 2 ya? Iya. Pertobatan yang pertama yaitu saat sis baru mengenal Tuhan. Iya. Dan pertobatan kedua itu saat saya sudah Kak Mawar sudah Kristen dan bertobat setiap hari. Iya. Memang saya mau bertanya nih, memangnya saat kita sudah Kristen memangnya perlukah untuk bertobat setiap hari? Ya, kenapa gitu? Itu sangat perlu gitu karena kita kan sebagai seorang yang percaya Tuhan kita harus menjadikan Tuhan itu sebagai teladan gitu. Kita tidak bisa lagi hidup seperti dahulu lagi ketika kita sudah menerima Yesus, kita sudah dibaptis, kita sudah menjadi seorang Kristen ya berarti kita harus melakukan dong kebenaran firman Tuhan gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Contoh kecilnya gitu. Dulunya contohnya saya sendiri gitu, itu kesaksian saya. Contohnya saya sendiri, dulu saya menganggap bahwa kata maki-makian itu adalah hal yang biasa-biasa saja dan terus saya lakukan gitu. Terus tidak dengar-dengaran orang tua itu menurut saya juga hal yang biasa-biasa saja dan terus saya lakukan. Dan ternyata ketika saya sudah bertobat, saya sudah mengenal Tuhan, itu semuanya salah di mata Tuhan gitu loh. Ketika saya sadar hal itu semuanya salah dan tidak berkenan di mata Tuhan, maka saya mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa-dosa saya yang lama, seperti berbalik seperti maki-maki, kata-kata makian atau menjadi anak yang keras kepala. Itu saya berbalik dari jalan-jalan saya, dari dosa-dosa saya yang lama, dan saya sudah mengenal Tuhan, saya bertobat dan melakukan hal yang baru. Berarti saat kita bertobat itu ada perubahan ya dalam kehidupan kita. Ada perubahan gitu. Saya sudah mengerti nih. Nah, kita sudah membahas nih apa itu pertobatan, bagaimana kita bertobat. Nah,
saya mau bertanya nih, apa Iya. sih tujuan kita bertobat dan kenapa kita harus bertobat? Ya, tujuan kita itu karena Tuhan tidak menginginkan satu orang pun menjadi binasa gitu. Jadi tujuan kita untuk bertobat yaitu menggenapi firman Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Jadi memang kita harus bertobat. Apa yang harus kenapa kita harus bertobat gitu ya? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kenapa kita harus bertobat? Intinya ya itu tadi, Tuhan menggenapi kebenaran firman Tuhan supaya keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita itu tidak menjadi sia-sia gitu, seperti berbalik dari dosa-dosa kita yang lama dan kita sadar dari perbuatan-perbuatan kita yang dulu. Bukan cuman hanya menyesal ya? Bukan hanya menyesal saja, tetapi berbalik dan bertobat gitu. Contohnya dulu pas waktu kita masih kecil nih, ini satu ilustrasi saja. Dulu pas waktu kita masih kecil, mungkin Sislia juga kan kalau lihat mungkin banjir atau apa gitu kan suka main itu air kotornya gitu kan, pulang sekolah suka main gitu kan. Itu kan kotor sekali, jorok sekali gitu. Kita sudah tahu itu kotor, tapi kita masih mau cuci kaki kita di air itu, air kolam atau air kecomberan gitu, pokoknya di got gitulah. Itu kita sudah tahu, tapi kita mau tetap bermain di situ. Itu kan kotor. Kita sudah tahu bahwa di situ banyak kuman. Itu akan membuat kaki kita gatal dan kaki kita terluka gitu. Nah, ketika kita sudah tahu dan kita sadar bahwa air itu kotor, kita akan keluar dari air yang tadi kotor itu, kita akan kembali ke rumah dan kita mencuci kaki kita gitu. Itulah ilustrasi sebuah pertobatan gitu loh. Kalau kita tahu kehidupan dulu, kehidupan kita yang dulunya kotor, berdosa, maksudnya tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terus melakukan kesalahan terus-menerus dan tidak mengulanginya dan sekarang kita sudah sadar dan kita berbalik gitu loh. Kita berbalik dan kita bertobat. Kita mencuci kaki kita gitu. Kita membersihkan gitu. Tuhan sudah membersihkan kita dari kotoran-kotoran dalam kehidupan kita, yaitu dosa gitu loh. Jadi kita harus berbalik dan tetap bersih gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Itu adalah salah satu ilustrasi gitu. Nah, misalkan nih kita sudah bertobat. Nah, untuk mempertahankan kita bertobat itu, kayak misalkan untuk mempertahankan kita dekat dengan Tuhan tuh, solusinya apa sih? Nah, ya itu dia ya, solusinya itu ya pertama kita ketika Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita, ya intinya itu kita melakukan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, beribadah, terutama berdoa. Nah, ini sekarang kan COVID nih, jadi kita nggak bisa pergi beribadah kan ke gereja atau kemana, nggak bisa. Jadi otomatis kita tetap stay at home gitu dan kita tetap berdoa gitu loh. Jadi jadi intinya kita berdoa dan melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan gitu loh. Jangan kita melakukan hal-hal yang salah yang dulu kita lakukan. Kita tidak boleh lagi melakukan itu gitu, karena kita sudah sadar gitu. Saya juga sudah sadar dari dosa-dosa saya. Itu saja sih. Itu ya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang pertobatan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang percaya dan hari ini kita belajar tentang pertobatan. Nah, tidak cukup kita belajar tentang pertobatan, tapi kita juga harus belajar tentang baptisan. Karena untuk menyempurnakan pertobatan adalah kita harus dibaptis. Nah, kan sih sudah dibaptis jadi Tuhan sudah. Jadi kita bukan hanya percaya, bertobat, tapi kita juga harus dibaptis. Mungkin ini saja dari kami. Terima kasih. Semoga terberkati. Shalom. Shalom.